Jumpa lagi di Tangga Baru bersama DDM. Di studio sudah hadir Celedia Hanifa. Itu susah bertemu beliau karena sekarang kan musim-musimnya kampanye. Insya Allah kelihatannya jadi lagi lah DPR. Amin. Komisi 10 gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol itu soal bagaimana kita memperhatikan generasi Gen Z, generasi muda yang sudah jadi sarjana atau punya kemampuan sebenarnya mendapatkan pekerjaan yang relatif disukai dan cepat. Nah, kalau nunggu daftar menjadi ASN, wah kan prosesnya juga ya cuy ya, itu lama, panjang, belum tentu lagi diterima gitu. Nah, kemudian juga ke industri-industri kan belum begitu recovery masa COVID itu belum begitu sehat betul. Lelengkah halukannya lah gitu. Nah, kita makanya kalau ngobrol kelihatannya industri kreatif ya, kelihatannya itu jadi peluang lah bagi generasi Gen Z sekarang untuk lebih sadar, lebih melihat peluang ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Cek kumata. Ya, alhamdulillah kan anak muda pasti begitu lulus kuliah teh mikirnya teh terus abis ini apa? Kalau mau nikah juga dah kudu dikasih makan. Mau makannya apa pasti harus punya pekerjaan tah. Itu teh kan jadi sebenarnya kita udah punya undang-undang tentang ekonomi kreatif. Undang-undang ekonomi kreatif itu ada beberapa pengaturan. Sebenarnya kalau ekonomi kreatif itu satu proses karya, produknya manusia ya, tapi dia bisa berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, seni, hasil karya lah ya. Dan kemudian itu diakui secara hukum. Artinya dia punya paten atau punya copyright lah istilahnya gitu. Jadi ekonomi kreatif teh kira-kira seseorang yang menciptakan satu pekerjaan secara kreatif gitu atau kumaha? Jadi sebenarnya ekonomi kreatif itu adalah sebuah produk karya yang dihasilkan secara kemudian ada rantainya, rantainya untuk distribusi segala macam. Tetapi si produk atau hasil karya atau pemikirannya itu teh dia nilai tambahnya adalah dia dimasukkan dalam hak cipta. Jadi ada perlindungan hukumnya. Tapi dia akan mengembangkan sesuatu yang lebih besar lagi, tidak hanya pada yang konvensional saja gitu. Jadi mungkin dia akan kuat kait dengan beberapa biasanya kan kita suka satu sektor aja misalnya, tapi ini dengan banyak sektor. Contoh misalnya salah satu subsektornya kan kuliner. Si kuliner teh berkembangnya dengan menggabungkan dengan katakanlah digital marketing, dengan teknologi apa gitu. Nah itu Nah, jadi YouTuber misalnya ada segala macam. Terus bikin game misalnya ya. Terus kemudian programming gitu. Itu termasuk bagian dari ekonomi kreatif. Terus kuliner, kria, fashion, desain, arsitektur, terus juga video, animasi. Itu termasuk yang game ya, termasuk itu yang disebut sebagai ekonomi kreatif. Seni pertunjukan, musik, itu tuh termasuk di dalamnya gitu. Itu kemudian menjadi industri kreatif. Dia bisa jadi industri kreatif ketika kemudian kita hubungkan dengan rantai. Jadi ada distribusinya, ada pengembangannya, ada risetnya, dan jadi massal kan gitu kan, produknya jadi lebih massal gitu. Nah, apa saja yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa nih? Beberapa industri kreatif yang sudah tumbuh bahkan itu sudah ekspor misalnya ke luar negeri. Jadi kalau kita tuh kan waktu bahasnya ya kan ya. Jadi asal rewasan karena kan yang bahasnya bukan generasi Z ya. Waktu kitanya di DPR-nya udah generasi old kolonial cenanya. Jadi kan kaget-kagetan gimana caranya. Kami mengundang CEO waktu itu co-founder bukan CEO, co-foundernya Bukalapak, terus
beliau juga menjelaskan bahwa 95% usaha yang berbasis digital itu ternyata nggak sukses. Ruas untuk 95% startup itu gagal, startup digital itu gagal. Padahal mereka cukup besar kan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kemudian memprogram menggabungkan, ini kan ketika kreativitas mereka menggabungkan beberapa keperluan masyarakat menjadi memudahkan dan lain sebagainya. Nah, ada satu misalnya yang ini ngasih contohnya bukan mau promosi, kira-kira promosi channel. Ada satu platform yang dibikin transfer antar bank misalnya. Yang tadinya kalau antar bank itu kan bayar, ini mah jadi gratis. Nah, itu kan ada beberapa hal yang segala macam yang rumit karena programnya kan di mereka ya. Bagaimana bisa transfer yang arisan, ngumpulin arisan teh ke si bendahara sebelum dikocok gitu kan. Dan lumayan juga itu kan 6.500 dipotong biasanya 2.500. 100.000 atau 6.500 kan ibu-ibu apa perhitungan pasti. Atau yang mau infak, sedekah gitu. Terus atau yang macam-macam lah, ada kebutuhan transfer yang sebenarnya kecil-kecil, nggak terlalu besar. Tapi mereka kemudian memfasilitasi, bukan nominalnya, tapi karena frekuensinya. Nah, begitu frekuensi kan jadi lebih besaran. Saya dengar 2 tahun lalu mereka jadi masuk dalam di majalah Forbes itu 30 pengusaha di bawah 30 yang termasuk yang terkaya di Asia Tenggara misalnya. Terus kita juga tahu ada, dan itu sekarang remittance dari luar yang TKW banyak juga menggunakan itu. Berarti kan udah lebih berkembang. Terus kita juga lihat ada di Bandung itu ada anak-anak muda yang punya perusahaan membuat game. Kalau saya cuma bisa main game, kalau ini mah bikin gamenya. Dan ternyata mereka justru gamenya itu produknya dipakainya di Amerika, tidak di sini gitu, tidak banyak dipakai di sini. Itu game untuk anak-anak misalnya, macam-macam, iya, macam-macam, dan lebih mudah kan menyasar anak muda ya, bukan yang pernah muda. Bukan generasi kita lah. Yang pernah muda mainnya paling cuma yang begitu-begitu, barudak mah udah lebih complicated. Nah, tapi itu menunjukkan sebenarnya kita punya potensi banyak. Ternyata mereka juga melakukan itu. Terus ada lagi yang sebetulnya sederhana karena kesukaannya anak muda di Bandung juga nih. Sukaannya akan bikin wayang. Tapi terus karakter wayang nanti bikin sendiri gitu. Dia bikin sendiri karakter wayangnya. Kakak beradik 1, 2, 3 kakak beradik gitu. Terus sederhana main bola gitu. Desa Timun namina teh. Dan dia membuat filmnya kan dia memadukan antara seni tradisional dengan bagaimana teknik pencahayaan, bagaimana teknik pencahayaan di wayang yang ditangkap oleh kamera kemudian dikembangkan. Jadi entertainment kan artinya seni pertunjukan baru jadi apa? Anak-anak tuh yang biasa dikenal sama 60 tahun segala macam wayang tehnya. Ini sama jadi lebih muda. Ya gitu. Anak muda dan bahkan anak-anak kecil, bagaimana pembelajaran. Terus ada banyak gitu yang begitu-begitu tuh sebenarnya. Jadi kesempatannya itu sebenarnya besar. Tinggal bagaimana kemudian kita mau. Tapi tantangannya di ekonomi kreatif dan industri kreatif itu adalah dia harus siap terus berkembang. Kan budaya di orang patiron-tiron. Nah, itu kan ngikutin siapa yang duluan, terus siapa yang mendaftar. Nah, persoalannya dalam dunia kita sekarang ini, memang harus didaftarkan copyright itu hak kekayaan intelektual. Kan kita punya undang-undangnya juga ya, dan hak paten ini sedang akan direvisi undang-undang tentang paten di DPR. Nah, ada misalnya sekolah yang tidak segera mendaftarkan paten mereka, merek mereka, akhirnya eleh kusurabi misalnya gitu ya, yang menggunakan nama. Jadi yang belakangan bisa jadi duluan. Nah, ini tantangannya di ekonomi kreatif tuh demikian gitu. Pertama, tingkat competitiveness persaingannya itu tinggi. Karena persaingan tinggi, maka harus cepat-cepat kalau orang membuat produk ya di bidang industri kreatif teh segera dipatenkan gitu, biar tidak diambil oleh pihak lain. Dan kultur kita masih ya orang itu wah bagus, wah laku, ikutin gitu, masih yang begitu, ikutin. Tidak membuat produk yang baru. Nah, nanti ini jenuh, nanti ini pasean gitu segala macam. Gitu tuh banyak. Ya, seperti misalnya gini kan, proses ekonomi kreatifnya desain misalnya. Subsektor ekonomi kreatif membuat desain furniture.
kan ada tuh satu perusahaan furniture dari luar negeri yang kalau dia buka di seluruh negara itu pasti payu karena dia sudah menggunakan risetnya yang disukai warna-warna itu di situ apa, terus bentuknya seperti apa gitu kan, simpelnya gimana gitu, terus penjualannya sampai perusahaan itu bisa menjual di mana-mana. Jadi begitu kita pergi kemana, oh kalau Kadinya mah desainnya pasti kita udah suka gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan harus dimasifkan kan kalau mau jadi industri. Nah tantangannya memang di anak-anak kita yang selama ini kan di anak-anak kita di sekolah, di sekolah dan di kampus kita masih low order thinking skill pendidikannya. Jadi kudu ngapalkeun, kudu itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan kreativitas kita. Nah, guru juga terpaksa ya harus menyesuaikan. Gurunya juga kan karena pendidikan gurunya juga dulu begitu, sekarang dia harus mengubah bagaimana menantang anak-anak supaya lebih kreatif, berkembang. Terus kadang-kadang kalau anak-anak kreatif saya suka dibilang bangor gitu kan. Padahal memang rada bangor memang, tapi bangor positif kan, gitu. Nah, itu bagaimana caranya supaya dia bertahan. Nah, dan juga gini, yang kreatif ini di stereotipnya moody. Kalau moody kita nggak bisa bersaing karena competitiveness-nya sangat tinggi di dunia ini. Mau tidak mau memang harus disiapkan sama mereka bagaimana mental kuat tapi tetap kreatif dan siap mencari terobosan peluang-peluang gitu. Jadi dalam industri kreatif, ekonomi kreatif, si guru teh tidak bisa hanya ngajarin dari textbook, ini baca, hafalin, nanti ujian. Tapi dia juga harus bisa memberikan wacana. Ini loh, ada perkembangan baru di luar gitu. Nah, kamu tuh punya potensi nggak di situ kan gitu ya. Atau sehingga tertantang. Iya, men-challenge-nya menantangnya dengan pertanyaan, bisa nggak mun dikieukeun? Bisa tuh mun dikieukeun. Kan jadi anak mikir, bisa nggak ya gitu kan. Nah, itu bagian-bagian yang itu gitu akan membuat tertantang. Jadi gurunya juga sebenarnya jadi tertantang kan. Anak ini bisa begini, nyambung tuh ke saya. Apa maksudnya nih? Gimana gitu kan. Jadi bisa lebih mengembangkan sih, sebenarnya potensi itu banyak. Anak-anak Indonesia tuh banyak yang kreatif. Nah, sebetulnya mungkin ke depan itu tinggal bagaimana ekosistem kreativitas itu tercipta di rumah, ya, tercipta di sekolah, tercipta di lingkungan peer group-nya itu. Kelihatannya itu akan makin terfasilitasi kan gitu. Kadang ada orang yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi karena lingkungannya itu mengkondisikan, mengajak-ngajak dia, akhirnya saya harus bisa karena lingkungan mengkondisikan itu kan bisa gitu ya. Betul. Sebenarnya kita di Bandung tuh punya potensi nih, seperti di Cibaduyut. Cibaduyut kan industrinya sendal, sepatu, tas gitu kan lagi drop ya. Kalau memiliki terobosan baru dalam desain, misalnya desain yang lebih disukai, yang sederhana aja, misalnya pouch atau apa gitu ya, yang dengan desain-desain baik, saya sih berharapnya tuh teman-teman dari prodi desain itu bisa mendampingi gitu, supaya nanti bisa naik layak jual kan, naik kelas lah istilahnya gitu. Nah kemudian kan karena yang warga sekitar udah biasa mengerjakan kan, tinggal diarahin ini mestinya begini gitu. Nah persoalan kita kan di desainnya. Sebenarnya kita udah punya industri nih di Bandung tuh ya, industri misalnya dalam sektor ini, bisa dikembangin gitu. Jadi tinggal mana yang cocok buat sebelah sini, mana yang cocok buat sebelah sini. Tapi memang kebijakan itu sangat berpengaruh, Kang. Jadi bisa nggak memberikan super... Saya mau nanya itu. Sehati jadi orang tuanya. Jadi sekarang bicara pada level kebijakan. Kumata. Iya, jadi situasinya. Karena ini UMKM, ekonomi kreatif, itu harusnya diberikan support. Nah, persoalannya seringkali tadi stuck gitu ya, desain baru, riset. Kalau UMKM kan nggak sempat riset. Riset misalnya gini, kalau mau ekspor ke Malaysia yang disukai modelnya kayak gimana, pengerjaannya berapa, terus warna apa dan lain sebagainya. Kalau mau ke Taiwan, kalau mau ke Australia gitu kan harus ada riset. Nah, saya sih berharap bisa ada hubungannya dengan kampus dia melakukan riset, membantu mereka untuk melakukan riset, ini nanti hasilnya di-share ke mereka. Nah, terus yang kedua modal. Nah di Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu kita sudah membuat
bahwa kalau dia sudah punya hak kekayaan intelektual itu bisa dijaminkan kalau untuk menambah modal. Karena kan kalau pakai perbankan kudu ngejamin rumah atau segala. Kalau rumah dijaminkan, eta teh rumahnya tempat produksi, namanya juga UMKM kan di bumi, di kamarna, di mana, di ruang tamu gitu kan. Nah, gimana caranya? Kalau itu punya hak kekayaan intelektual harusnya bisa dijaminkan. Cuma persoalannya tidak semua lembaga keuangan non perbankan itu siap gitu. Nah, ini yang harus didorong sebenarnya sama pemerintah. Setahu saya akhirnya jadi lebih banyak yang modal Ventura ini adalah dari luar, bukan dari dalam. Nah, kalau modal dari dalam itu pengusaha-pengusaha kita hayu atau gitu ya lebih perhatikan ke ini bagaimana pengembangannya mereka. Itu insya Allah bisa dengan potensi-potensi bagus. Ongko ada policy gitu ya, ekonomi kreatif, industri kreatif, tetapi aturan-aturan itu tidak menunjang. Iya, betul. Asa tojanya gitu, kontradiksinya iya, gitu betul. Ya. Nah, ini yang kita sebenarnya udah punya undang-undang tinggal dijalanin aja, tapi itu yang belum. Nah, kayak gini. Tadi soal bank itu. Jadi bank itu ya masih konvensional lah persyaratannya pasti kan itu jaminannya apa kan itu problem semua UMKM itu kan betul ya kan. Nah untuk industri kreatif pun juga begitu, nggak ada insentif yang lain. Nah makanya dibuat tadi bahwa dibolehkan hak kekayaan intelektualnya itu yang sudah didaftarkan ke Kumham itu bisa dijadikan jaminan untuk usahanya yang berikutnya gitu. Oke, jadi jaminannya adalah kekayaan intelektual yang sudah resmi gitu. Jadi ini teh memang mau diproduksi gitu, belum mulai kan karena dia perlu dananya cukup besar. Dan kita sebenarnya banyak. Bandung juga kalau saya nggak salah ada di ekspor ke Qatar itu coverna minyak wangi yang dikeluarkan oleh Qatar, bungkusnya itu dari Bandung, orang Bandung yang bikin desainnya dan lain sebagainya. Jadi bab-bab gitu tuh kita sebenarnya banyak. Nah, tapi kebijakan ekspor, kebijakan penggunaan barang ini kadang-kadang negara-negara lain teh suka nge-ban, kitanya nggak bisa masuk. Begitu ekspor karena ini kulit, proteknya mereka juga perlu memprotek kan. Mereka juga bikin sendiri industri-industri. Jadi begitu dikirim katakan lagi nih hasil dari kulit nanti dari sapina kumaha yeuna segala macamnya banyak sekali. Dan kita beberapa kali misalnya Eropa sudah order dikirim ke Eropa ternyata peraturan baru berubah. Jadi kan pakai kapal jauh ke sana terus ke ban gitu yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kebijakan kita lihat yang komprehensif tuh kebijakannya Korea dengan ekonomi kreatif mereka. Kumata di gitu. Korea. Jadi kalau Korea itu pertama mereka subsektornya berkembang. Swasta sih sebenarnya bukan pemerintah, tapi kebijakan pemerintahnya itu membolehkan mereka bersaing. Terus kemudian diambil mereka mendistribusikan Korean Wave-nya itu keluar gitu kan, dan dibolehkan sama mereka gitu kan, keluar sampai meluas dan itu membawa. Yang tadinya mula-mulanya kan cuma musik sama drama itu ya, film lama-lama dan itu drakor kan terus dikembangkan dijadiin bundling. Kalau kita perhatikan setiap ini Korea ada produk-produknya kan. Kalau drama Korea teh produk-produk rumah tangganya, kalau ceritanya rumah tangga ada produk rumah tangga dan lain sebagainya. Hulu ke hilir lah gitu ya. Iya, dia dipikirkan keseluruhannya, bukan cuma hilir aja, harus hulu dan hilir. Cik atunya. Kan hilirisasi we gitu ya. Jadi kita secara lengkap kita mereka memikirkan itu sampai membawa misalnya dia udah melakukan seleksi kira-kira siapa yang bisa dibawa sampai tingkat dunia. Ya harus sebut misalnya BTS bisa sampai ke PBB dan mereka ngajajar sama presidennya menjelaskan tentang apa yang akan mereka support terkait dengan anak-anak muda bla 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 gitu. Itu kan puluhan tahun tuh bisa sampai begitu. Jadi memang kompetitifnya luar biasa karena industri kreatif kan, tapi semua harus disiapin ke arah sana sehingga mereka termasuk sekolah khusus seni, sekolahnya khusus kayak ke SMK istilahnya gitu ya. Ada spesialisasi udah dari awal. Ya kayak di SMA kita gitu, sebetulnya membuat kebijakan munculnya SMK itu kan sebenarnya untuk menunjang industri kreatif. Iya, harusnya bisa begitu gitu. Jadi ini bagian-bagian yang
memang harus disupport lah oleh semua. Kayak kemarin nah biasanya gini diskusi kami dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif tuh gini, biasanya kebijakan itu suka telat dibandingkan dengan perkembangan teknologinya. Seperti yang ramai kemarin, pembayaran yang banknya sudah bank digital. Jadi teman-teman desainer di Indonesia, bukan cuma desainer sih, komikus, terus kemudian web kartunis, atau pembuat desain aja ya, yang ordernya dari luar, dibayarnya kan pakai sebutnya ya, misalnya pakai PayPal misalnya gitu, pakai PayPal. Nah, di Indonesia itu kan tidak ada pajaknya karena tidak ada kantornya di sini kan, jadi uang yang masuk segala macam itu tidak tercatat kan di sini. Sama seperti Google kan dulu sempat ada masalah juga begitu. Dan hampir semua aplikasi platform itu sekarang punya sistem pembayaran sendiri. Nah, yang kayak gitu kan seharusnya kan tercatat ya, terus kemudian pajak segala macam nggak ada. Nah, baru menyadari belakangan terus tiba-tiba ditutup. Sementara ini kan mesti nerima pembayaran ininya. Jadi yang ribut itu di sini merasa bahwa pajaknya tidak terbayar, kan di sini merasa bahwa yang perlu itu bukan mereka tapi kami gitu. Nah, jadi ditutup itu kenapa? Waktu itu ya memang karena karena itu global kan, tidak ada kantor di Jakarta kan, perizinan segala macam kan nggak ada karena itu lintas kan, karena digital kan, jadi global gitu. Jadi memang agak rumit global. Nah gitu yang kayak gitu-gitunya itu biasanya kita agak terlambat. Terus membolehkan pembayaran secara digital, lama-lama kan sekarang udah mulai berkembang gitu. Bukan cuma bank digital dalam negeri, tapi juga bank digital luar mulai menyerbu ke kita gitu. Nah yang gitu-gitunya, terus juga perlindungan, misalnya orang kalau bicara ekonomi kreatif tuh digitalnya tuh financial technology kan. Oh ini ekonomi kreatif nih startup fintech gitu. Fintech tapi fintech ternyata pinjol. Kan justru bukan kemudahan dan keuntungan, masalah besar. Jadi utang bertumpuk-tumpuk digital gitu. Stres gitu. Iya, akhirnya kan jadi repot tuh kalau kayak gitu. Iya, nah kita harus lebih selektif lah ya ketika kemudian bicara. Memang betul mereka pakai digital, tapi kan beresiko. Sementara PR besar kita, literasi digital kita rendah. Nah, kreatif ekonomi kita tuh sangat beragam dengan kekayaan alam kita, dengan kreativitas kita. Cuman tadi kitanya memang belum terlalu memberikan kebijakan yang melindungi ya ke semuanya dan mendorong. Kayak yang suka saya ribut sama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu gini, 2018 itu kan kita ada Asian Games. Waktu itu kita marahnya karena ketika pembukaan itu kan mewah, tapi si kameramennya itu semua dari luar. Kita cuma jadi asisten. Kenapa? Alasannya karena ini event internasional, diperlukan orang punya sertifikat internasional. Nah, yang itu menjadi bagian yang perlu disadari juga bagi para pekerja ekonomi kreatif ketika harus kompetitif, terutama dengan orang lain. Orang lain itu kan menggunakan sertifikasi untuk melindungi ini profesi mereka. Nah, makanya kita juga perlu menyadari bukan cuma kreativitas tapi punya juga ditempuh juga formilnya. Memang sempat misalnya gini, makanya musisi kudu pakai sertifikat. Sertifikatnya bukan sebagai musisinya, tapi misalnya dia bisa main gitar, misalnya main gitar dengan sertifikasi apa gitu. Nah, itu yang perlu. Nah, tapi sekarang kan kita belum ada yang kayak gitunya. Nah, itu karena kadang-kadang kalau misalnya dia mau main ke luar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendatangkan konser ke Indonesia, di kitanya sudah pada punya sound engineer-nya, sudah punya sertifikat internasional segala macam, kan dia nggak usah boyong-boyong, atau duitnya ke orang, ngapain gitu? Udah ngeduk uang tiket, dibawa keluar, ari bangsa orangnya dapat apa? Cuma IO-nya aja yang paling untung kan, tapi bangsa orang nu sanesna naon gitu. Nah itu jadi bagian yang kayaknya perlu kita pikirin bersama gitu berkaitan dengan itu. Cuma kayaknya kalau pakai sertifikat saya diikat gitu. Atur nuhun. Nah, sekarang ke depan lah. Aktor-aktor apa ya yang terlibat dan harus mulai dipikirkan supaya dari sudut policy
itu betul-betul industri kreatif atau ekonomi kreatif itu semakin jalannya itu lebih cepat, ditanggapi, direspon dengan baik, dengan cepat juga oleh generasi muda sekarang gitu. Kan ada problem sekarang, ini peluang tapi policy-nya misalnya belum optimal kan ya gitu sekarang. Nah ke depan tuh hal-hal apa ya supaya policy kita ini lebih optimal lagi. Pertama dari sisi SDM ya. Kalau SDM itu berarti pendidikannya itu harus lebih mendekati bagaimana kemudian membangun kreativitas. Berarti siswa dan guru atau dosennya. Kedua, kita bicara soal pembiayaan. Pembiayaan itu model pembiayaannya tidak lagi pembiayaan perbankan. Kita harus memikirkan pembiayaan yang baru, terutama bagi sektor ekonomi kreatif yang dilakukan oleh UMKM, mayoritas kan UMKM. Nah, terus bagaimana kemudian dia harus mengembangkannya dan memikirkan bahwa si investornya itu tidak harus dari luar, investor dalam negeri supaya bisa mengembangkan. Emang kebutuhannya kan kalau berkaitan dengan teknologi itu nggak kelihatan, tapi awis gitu kan, karena ukurannya kan nanti dia harus maintain damage dan segala macam. Ketiga, kebijakan yang harus juga dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah dalam misalnya peraturan menteri dan segala macam itu lebih advance, lebih cepat ngelihat antisipasi teknologi, policy-nya ya, gitu betul. ya. Jangan kalau udah ada masalah baru akhirnya jadi riuh gitu kan, jadi riuh tapi belum tentu menyelesaikan. Jadi memang harus reaktif gitu ya. Iya, harusnya jangan gitu, reaksioner, harusnya dari awal sudah preventif bagaimana perlindungan, dan harus keberpihakannya kepada pelaku ekonomi kreatifnya. Yang berikutnya memang harus sering-sering ada meet up gitulah ya, meet up pelaku ekonomi kreatif per subsektor dengan pemerintah atau lintas subsektor. Jadi akan seperti apa. Dan yang ekonomi kreatif itu tidak harus wah gede grande gitu, enggak. Yang kecil-kecil tapi banyak itu bisa dan saling menunjang, tidak satu sektor saja. Iya, gitu betul. Nah, terus juga ketika kita bicara itu nanti yang lainnya mengikuti sih sebenarnya, distribusi, kebijakan bea cukai juga kalau mau ke ekspor impor kan bea cukainya harus siap, terus kemudian dari logistik gitu ya, pengantaran, distribusi, terus sistem perdagangannya itu kan juga harus dilihat bagaimana bisa menguatkan gitu. PR besar sih. Nah, lintas sektor kan. Lintas sektor gitu. Di urang teh eta, masing-masing. Jadi masih ega sektoral teh gitu ta. Mohon. Kayak dia lolos, dia udah beres, teh urusan ke bea cukai, kita urusan ke polisi, kayak urusan panjang gitu. Oke. Closing statement. Nah, silakan pesan untuk generasi muda. Tadi kan soal kebijakannya. Iya benar. Jadi anak muda tidak boleh berhenti pada satu titik. Harus menggali lebih banyak keterampilan. Sedapat mungkin ada potensi, peluang yang bisa kita garap, kita tingkatkan diri kita lewat peluang itu, segera ambil. Jangan biarkan diri kalian tidak mendapatkan nilai tambah dari lingkungan itu. Nilai tambah itu insya Allah positif karena akan memberikan pengalaman. Mungkin sekarang belum terasa manfaatnya, tapi insya Allah nanti akan terasa manfaatnya. Karena itu siapkan diri kalian untuk terus berkembang, belajar terus untuk bisa merasakan arah perkembangan ke masa depan akan seperti apa. Dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena sesungguhnya dengan kita terus belajar kita akan mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan, dan hikmah yang mudah-mudahan nanti Allah akan bukakan rezeki yang penuh berkah insya Allah. Itulah obrolan saya dengan Ledia Hanifah, seorang anggota DPR RI Komisi 10 yang sekarang mencalonkan lagi sebagai anggota DPR RI dari PKS. Sampai jumpa.